Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai alih status P3K menjadi PNS. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Ikatan Pendidik Nusantara, IPN, mendorong pemerintah agar status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, bisa diubah menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Alasan utamanya adalah karena status kontrak P3K dianggap rawan diberhentikan sewaktu-waktu, bahkan beberapa kasus telah terjadi di sejumlah daerah. Ketua Umum IPN, Hasna, dalam RDPU bersama Komisi X DPR RI pada Senin 14 Juli, menyatakan bahwa banyak guru dan tenaga kependidikan yang telah lama mengabdi tetapi belum mendapatkan kepastian status kepegawaian yang layak. Ia menekankan bahwa sistem kontrak P3K sangat tidak menjamin masa depan mereka, berbeda dengan PNS yang memiliki status permanen. Tak hanya soal P3K, IPN juga menyoroti nasib para honorer kategori R1 sampai R4 yang hingga kini belum diangkat menjadi ASN. IPN mendesak agar pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu pengangkatan mereka sebelum membuka formasi baru. Hasna juga mengkritisi kebijakan yang justru mendorong honorer ke posisi P3K paruh waktu, bukan ke PNS. Sebagai tambahan, aturan perundangan yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, menegaskan bahwa P3K tidak bisa secara otomatis menjadi CPNS. Mereka tetap harus mengikuti seleksi terbuka dan memenuhi seluruh syarat, sama seperti pelamar umum, meski tidak diwajibkan mengundurkan diri dari posisi P3K saat mendaftar. Perjuangan IPN ini cukup relevan dan perlu diapresiasi, terutama mengingat kontribusi besar guru dan tenaga pendidik yang selama ini terabaikan dari sisi kesejahteraan dan status kerja. Ketidakpastian status P3K memang menjadi masalah serius karena berdampak pada psikologis dan motivasi kerja mereka. Namun, transisi dari P3K ke PNS tidak bisa dilakukan secara gegabah tanpa dasar hukum dan perencanaan anggaran yang matang. Pemerintah perlu membuka ruang dialog terbuka dengan organisasi guru, seperti IPN, untuk mencari solusi realistis dan adil. Jika tidak memungkinkan diangkat langsung menjadi PNS, setidaknya bisa diberikan mekanisme afirmasi khusus dalam seleksi CPNS bagi P3K yang berprestasi atau telah lama mengabdi. Penting juga agar pemerintah menyelesaikan janji kepada guru honorer yang telah menunggu kejelasan status bertahun-tahun. Jangan sampai terjadi ketimpangan baru antara P3K, PNS, dan tenaga honorer yang bisa merusak keadilan dalam birokrasi pendidikan. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan, sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.